Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam minggu yang baru dan kita bersyukur kalau kemarin kita boleh merayakan Paskah, hari kemenangan, jaminan keselamatan menjadi nyata. Dan mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang menyelamatkan kami, terima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan atas hidup kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Tawari pasal 27 demikian. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yotam adalah salah satu raja di Yehuda yang tidak terlalu banyak diceritakan kisah hidupnya. Namun satu hal yang tercatat adalah ia raja yang hidup benar di mata Tuhan, meskipun rakyat yang dipimpinnya merusak atau bersikap sebaliknya, yaitu tidak benar. Tentu tidak mudah bagi Yotam di tengah situasi tersebut, tetapi ia berhasil melaluinya. Sepanjang hidup dan masa pemerintahannya, ia berjuang untuk hidup benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita juga diperhadapkan di tengah orang-orang di sekitar kita yang tidak benar, meskipun kita sudah berusaha hidup benar. Bisa di tengah keluarga kita, bisa di tengah pekerjaan, bisa di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin di tengah persekutuan kita. Namun, mari kita belajar bahwa situasi, kondisi itu justru menguji kita, supaya kita terus berjuang hidup benar, menunjukkan sikap atau perilaku dan juga batin yang benar, meskipun orang-orang di sekitar kita berbuat sebaliknya atau tidak mendukung. Pasti Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah
yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Engkau memperbaharui hidup kami melalui karya penyelamatanmu, supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Kami sadar ada begitu banyak tantangan ketika kami berusaha hidup benar, khususnya juga dari orang-orang di sekitar kami yang kadang berbuat sebaliknya dan juga tidak mendukung. Mampukan kami dan teguhkan kami Tuhan, untuk kami terus berjuang untuk hidup benar di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.